warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama sendiri merupakan hukum acara perdata khusus yang berlaku di lingkungan peradilan agama, yang dimana berisi kumpulan aturan tentang bagaimana cara mengajukan dan memeriksa perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam, yang dimana di sini dimulai dari bagaimana cara pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusannya. Dan dasar hukumnya sendiri ada beberapa, seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 dan diubah lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dan di sini dikarenakan merupakan hukum acara perdata, HIR dan RBG tetap berlaku sepanjang tidak adanya aturan khusus. Dan untuk hukum materialnya sendiri, yaitu ada kompilasi hukum Islam atau KHI dan beberapa perma tentang mediasi dan perma tentang ekonomi syariah. Dan selanjutnya, peradilan agama itu sendiri memiliki perbedaan dengan peradilan perdata umum, seperti peradilan agama hanya memiliki kewenangan tertentu dalam hal perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dan kedua, ada lembaga-lembaga khusus dalam hal isbat nikah dan dispensasi nikah. Dan selanjutnya itu peradilan agama sendiri lebih banyak perkara yang bersifat permohonan atau volunteer. Dan juga peradilan agama memiliki prinsip untuk mempersulit perceraian dan mengutamakan mediasi agar upaya damai dapat ditekankan dengan baik. Dan selanjutnya yaitu alur beracara dalam peradilan agama. Seperti halnya dalam beracara di peradilan agama, dimulai dari pendaftaran yang dilakukan oleh penggugat atau pemohon mendaftarkan perkaranya ke paniteraan, lalu membayarkan panjar biaya atau dapat mengajukan prodeo kalau tidak mampu membayarkan. Dan kedua yaitu ketua hakim menetapkan majelis hakim dan juga jurusita dalam memanggil para pihak untuk melakukan sidang pertama. Yang selanjutnya yaitu memasuki pokok perkara, yaitu para pihak wajib menjalani mediasi terlebih dahulu. Jikalau mediasi tersebut berhasil, maka dibuatkanlah akta perdamaian, dan kalaupun gagal, maka dilanjut ke dalam persidangan. Masuki bagian persidangan yaitu kepada tahap jawab menjawab. Dalam halnya gugatan dibacakan dan tergugat menjawab, lalu ada replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Yang selanjutnya yaitu pembuktian. Masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalih mereka sendiri, seperti bukti baik surat, saksi maupun sumpah. Dan selanjutnya yaitu para pihak menyampaikan kesimpulan akhir
dari petitum yang mereka inginkan. Selanjutnya, Majelis Hakim bermusyawarah secara tertutup untuk merumuskan putusan yang akan dijadikan putusan akhir. Dan selanjutnya putusan dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum. Dan jikalau kedua pihak tidak puas akan putusan yang telah diberikan atau ditetapkan, dapat mengajukan upaya hukum, baik itu banding ke pengadilan tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, ataupun peninjauan kembali jikalau ditemukan bukti-bukti yang dapat dibahas kembali. Dan mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.